tapi matanya masih menatap di sebuah ruangan. Di sana ada siluet hitam. Mira memfokuskan lagi pandangannya. Sebuah wajah putih pucat, rambut panjang sekilas setelah petugas menutup kembali pintu ruangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk didekam. Sampai saat ini teman-teman masih mendengarkan kita. Dan sebagai wujud terima kasih kami kepada kalian, kali ini saya akan bacakan salah satu cerita dari Woyroi, Mati Suri. Tapi sebelum saya bacakan ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Jakarta, 28 Oktober 2012. Di dalam gedung sebuah universitas swasta ternama di ibu kota itu. Selanjutnya, Mira ini, kata seorang dosen sambil menatap kertas di mejanya, berisikan daftar nama para peserta baca puisi. Seseorang wanita bernama Mira terlihat memundurkan bangkunya yang ia duduki, tentunya memberi ruang untuk langkahnya maju ke depan. Mata Mira menatap sekelilingnya dengan rasa gugup karena semua mata menatap Mira. Para pejuang, kini tawamu tak lagi terdengar, suaramu tak lagi menghentak bumi, keringatmu tak lagi mengucur deras, wajahmu menyatu dengan makam pahlawan, abadi dan dikenang. Dulu kala, semangat berapi-api membela negara, membebaskan negara dari para koloni-koloni Belanda, hanya bermodal bambu, berani maju di nomor 1, siap mati demi negeri. Sekarang, aku bisa hidup tenang tanpa bom meriam yang ditembakkan, tanpa suara pesawat tempur yang menderu di langit. Maafkan aku para pejuang, aku hanya menyemangatkan lewat lisan dan tulisan, menyelaraskan aksi, dan juga siap mati demi negeri Ibu Pertiwi. Terima kasih para pejuang. Suara tepuk tangan meriah untuk Mira. Mira adalah seorang mahasiswa baru jurusan sastra Indonesia. Baru 2 bulan lebih dia di Jakarta, tinggal bersama adik dari ayahnya yang seorang pengusaha itu. Dulu, ia adalah gadis desa yang lugu, bahasa Jawa yang masih melekat dalam dirinya. Meski sekarang sudah berubah sedikit demi sedikit dalam hal penampilan. Pak De Mira tak segan-segan memberi uang saku yang begitu banyak untuk Mira, hanya untuk gaya hidup Mira yang berbaur dengan ibu kota sekarang. Tidak ingin menjadi korban bully tentunya, karena berasal dari desa. Itulah hal dalam yang ada dalam pikiran Mira. Sosok yang pendiam berubah menjadi friendly. Tak lagi menggunakan bahasa daerah, ia sekarang akrab dengan bahasa ibu kotanya. Bagus juga puisi lu, Mir. Iya dong, gue gitu loh. Halah, jadi sombong lu, wong tiso. Mira naik pitam atas pernyataan teman sebangkunya. Biar gua orang desa, emangnya kenapa? Enggak Mir, enggak. Gitu aja kok sewot. Gua kan cuma bercanda. Lo boleh bercanda, tapi jangan bawa 3 hal dalam bercanda lo. Ras, suku, agama. Itu bukan lelucon, ngerti? Iya, gue salah. Gue minta maaf ya Mir. Mira hanya diam, memfokuskan lagi pandangannya ke depan, mendengar Anton yang akan membaca puisi selanjutnya. Mira memang anak yang tegas, membela karena benar, dan diam karena salah. Itulah yang sering diajarkan oleh kedua orang tuanya di desa. Mir, masih marah ya sama gua? Tanya Dori, yang baru saja duduk di sebelah Mira yang hendak menyantap bakso di kantin. Udah, lupain aja Dor. Ya sudah kalau gitu Mir, sebagai permintaan maaf gua bayarin bakso nanti ya. Gimana? Mira tersenyum. Nah gitu dong.
gua setuju. Dori tersenyum kecut, walau bagaimanapun Mira adalah sahabat wanita Dori. Begitu juga Mira, yang merasa Dori adalah satu-satunya sahabat laki-laki yang lemah gemulai itu. Benar-benar sahabat sejatinya. Namun keduanya sangat akrab, seperti pertemanan selama 10 tahun, padahal baru saja 2 bulan lalu. Bi, mie ayam 1 ya, ujar Dori pada penjual mie ayam. Siap non, siap. Kenapa sih? Maunya dipanggil Nona bukan Dori aja. Padahal kalau lo jadi cowok gentle, gua yakin seisi kampus naksir lo sama lo, kata Mira sambil menelan bulat-bulat bakso yang sedari tadi sudah ada di depannya. Semenjak sakit hati sama cewek, gua malah mau jadi cewek biar bisa nyakitin hati cowok juga. Serius lo? Bercandanya kebablasan. Iya, cuma karena itu. Dori mengambil mangkok berisi mie ayam di atas nampan yang diberikan oleh bibi penjual mie ayam itu. Lo nggak tahu rasanya sakit hati sih? Kayaknya belum pernah deh, jawab Mira ngasal. Itu masalahnya. Lo belum pernah ngerasain itu, Cin. Tetapi sebenarnya kan harusnya lo gak kayak begini. Sudahlah, semua orang berhak memilih bukan? Jangan menghakimi seseorang karena apa yang baru saja dilihat tanpa tahu apa yang sebelumnya terjadi. Mira hanya diam sambil menyeruput teh botolnya. Mir, nanti anterin gua yuk. Kemana? Nontonin Ramli main basket gimana? Nonton Ramli? Kenapa? Sejak kapan lo suka banget nonton basket? Sejak Ramli jadi pemainnya. Mira terlihat menghela nafas panjang. Mau ya? Iya ya udah aku temenin. Gua nggak sabar lihat keringatnya Ramli mengalir di dahinya. Aduh, memang lu bener-bener gila. Tenang, kata Dori sambil mengeluarkan dompet Hello Kitty dari saku belakangnya. Bibi, ini uangnya. Iya non, iya. Ayo Mir, bentar lagi pertandingan dimulai. Iya bentar toh, ujar Mira menaikkan tas rimpangnya ke bahu. Ramli adalah mahasiswa dalam sederet cowok ganteng di universitas swasta itu. Dengan rambut gaya barunya, perkawinan silang antara Inggris dan Indonesia tentunya membuat kaum hawa jatuh hati melihatnya. Bahkan bukan hanya kaum hawa saja, kaum sejenis Dori tertarik melihat Ramli. Ayo semangat Ramli, ayo, teriak Dori diikuti tepukan kedua tangannya. Mira menggelengkan kepala melihat Dori yang begitu antusias dengan pertandingan basket itu. Suara peluit terdengar menandakan pertandingan berakhir. Pertandingan dimenangkan oleh tim Ramli dengan skor 36-20. Dori terlihat menghampiri Ramli dengan membawa lap tangan yang dilipat dan botol berisi air. Ramli, ini minum, kata Dori menghalangi jalan Ramli. Cie, dibawain minuman sama pacarnya. Ledek teman Ramli yang berada di samping Ramli. Udah minggir lo Dor, minggir, kata Ramli kepada Dori yang kesal. Dori mundur selangkah dan memberikan jalan untuk Ramli. Meski bahu Ramli beradu ketika melewati Dori, Mira menghampiri Dori yang tak jauh dari tempat berdiri. Dori terlihat diam, wajahnya menampakkan rasa kecewa. Botol dan lap tangannya terjatuh. Udah Dor, udah. Kita pulang aja yuk sekarang, ujar Mira sambil menarik tangan Dori, menjauhi lapangan dan menuju parkiran. Emangnya nggak boleh ya kalau saya suka sama Ramli? Dor, udah. Semua orang berhak mencintai. Tapi coba lu pikir, kenapa dia begitu sama lu? Mira berhenti sejenak menatap Dori. Lo ubah diri lo. Lo bisa berteman sama Ramli, tapi bukan untuk jadi pacarnya. Semua sama aja ya Mir. Maksudnya gimana? Nggak jadi Mir, gua pulang duluan, ucap Dori kesal. Mira terdiam menatap Dori yang sudah memasuki mobilnya.
Keesok harinya, suasana kelas sepi karena ada tugas tambahan hingga jam 7 malam. Sekitar 10 orang masih terpaku di depan laptopnya masing-masing, termasuk Mira. Ada di sudut bangku deretan belakang, bersama headset yang terpasang di telinganya. Dori masuk kelas pagi, membuat Mira sendiri di sana. Sebuah tangan terlihat merembet ke meja Mira. Mira. Mira melepas sebelah headsetnya. Kenapa, Put? Gua pulang dulu ya. Mau bareng gak? Iya, Put, hati-hati aja. Gak usah, nanti gua paling dijemput sama Pak D gua. Oh, begitu ya. Ya udah kalau gitu, duluan ya. Iya ya, oke. Jawab Mira sambil menatap kembali laptopnya. Putri adalah teman sekampus Mira. Rumahnya masih dalam satu komplek dengannya. Biasanya Mira pulang bersama Putri, tapi kali ini tidak. Mungkin karena tugas Mira belum sepenuhnya selesai. Mira, apalagi sih, Put? Lu Dor, ngapain kesini? Lu bukannya kelas pagi ya? Kata Mira. Mira terkejut melihat Dori di depan mejanya. Kring, suara handphone berbunyi. Mata Mira melirik handphone yang berada di samping kiri laptopnya. Loh, kenapa ibunya Dori nelpon? Batin Mira tanpa bertanya pada Dori terlebih dahulu. Halo Bu, halo. Suara tangisan terdengar. Dori nak, Dori gantung diri di kamar. Mira terdiam membisu, matanya langsung menatap ke depan. Tidak ada Dori di sana. Mira buru-buru menutup telepon dan menutup laptopnya. Segera beranjak pergi dari kelas, tubuhnya dipaksa berdiri meski lemas menghantui, membawa semua rasa takut pergi dari kampus itu. Mau kemana lu, Mir? Kata Gilang. Mira tak menjawab, membuat Gilang menaruh rasa khawatir padanya. Karena Mira tak terlihat seperti biasanya. Gilang yang melihat Mira sudah keluar dari kelas segera mengejarnya setengah berlari. Lo kenapa sih, Mir? Kenapa? Mira menghentikan langkahnya. Lo mau tahu nggak gua kenapa? Gilang mengangguk. Ambil mobil lo, gua tunggu di gerbang keluar, ujar Mira melanjutkan langkahnya. Gilang mundur beberapa langkah dan berbalik badan, lalu setengah berlari ke arahnya. Gilang adalah salah satu cowok yang tampan di kelas Mira. Sudah 2 bulan lamanya Gilang berteman baik dengan Mira. Bohong jika Gilang tak menaruh rasa. Walaupun memang pada dasarnya Gilang adalah seorang pecundang untuk mengungkapkan sebuah rasa cintanya. Mau kemana kita, Mir? Tanya Gilang saat Mira sudah memasuki mobilnya. Rumah Dori sekarang. Ngapain kesana? Lo bisa gak sih jalan dulu? Gak perlu banyak tanya. Gilang hanya bisa diam seolah mengerti. Walau sebelumnya Gilang belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gilang menginjak pedal gas perlahan. Mobil keluar dari gerbang universitas menuju rumah Dori. Kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam lamanya. Terlihat warga-warga berkumpul memenuhi halaman sebuah rumah. Udah berhenti di sini, kata Mira. Menyadari tak memungkinkan untuk menerobos. Mira keluar dari mobil setelah berlari. Setengah berlari seraya berkata, minggir. Warga menatap Mira yang penuh dengan kegelisahan di wajahnya, memberi ruang untuk dia berjalan memasuki rumah yang di beberapa sudut rumah sudah dipasang garis polisi. Mira menerobos masuk, meski beberapa petugas sudah menghalanginya. Pak, biarkan dia masuk, kata seorang wanita yang sedang menangis di ruang tamu. Ketika melihat Mira yang sedang berusaha masuk, petugas membiarkan Mira masuk, sedangkan Gilang ditahan di pintu masuk. Mira berhambur ke pelukan ibunya Dori, terhanyut dalam kesedihan. Bagaimanapun Dori adalah seorang sahabat baik Mira, meski kadang tingkah lakunya membuat muak. Aku berharap ini semua bercanda, Bu. Dori nggak benar-benar pergi kan, Bu? Ibunya Dori mengambil tisu, menyeka air matanya. Ibu berharap juga seperti itu, Nak Mira. Tapi ini semuanya sudah terjadi. Ikhlaskan ya, Nak, dan maafkan Dori jika ia mempunyai salah. Mira yang mengangguk, matanya menatap sebuah jenazah yang baru saja keluar dari salah satu ruangan yang dibopong menggunakan tandu. Mir, ini ada sepucuk surat untukmu. Mira tak menggubris perkataan Ibu Dori, tapi matanya masih menatap di sebuah ruangan.
Di sana ada siluet hitam. Mira memfokuskan lagi pandangannya. Sebuah wajah putih pucat, rambut panjang sekilas setelah petugas menutup kembali pintu ruangan itu. Mira. Oh iya bu, iya, kata Mira meraih sebuah amplop putih dari tangan Ibu Dori. Teruntuk Mira. Begitulah tulisan yang ada di depan amplop itu. Mira tak lantas membaca surat itu, tapi pikirannya masih dalam bayangan-bayangan sosok makhluk di balik ruangan itu. Malam hari, setelah jenazah Dori dibawa ke salah satu rumah sakit yang berada di Jakarta untuk proses otopsi, tapi Mira lebih memilih untuk pulang bersama Gilang. Sebenarnya, ia mau ikut menemani ibunya Dori di rumah sakit, namun karena waktu sudah menunjukkan jam 10 malam, Mira harus kembali pulang. Terutama karena telepon genggam miliknya berdering beberapa kali, sebuah telepon dari Pak D Mira. Pak D Mira tentu khawatir, karena biasanya Mira sudah pulang tepat di jam 9 malam. Mir, tadi lo lihat Dori di kampus kan? Yang sempat menemuinya di dalam kelas? Pernyataan Gilang membuat Mira mengingat Dori yang sempat menemuinya di dalam kelas. Mira mengingat wajah Dori yang berbeda. Wajahnya pucat, suaranya lemah, dan ketika dia menyapa Mira, iya, dia datengin gua. Gua juga gak nyadar kalau itu adalah arwahnya. Soalnya sore itu dia bilang sama gua kalau gak enak badan. Gilang hanya diam mendengar penjelasan Mira hingga mobil berhenti di sebuah rumah. Rumah yang cukup besar. Rumah Belanda ini tak pernah direnovasi oleh Pak D-nya. Katanya bangunan ini masih kokoh, jadi tak perlu untuk direnovasi lagi. Makasih ya Lang, sudah mau nganterin. Mau mampir nggak? Iya Mir, sama-sama. Gak usah lah, sudah malam. Aku pulang aja ya. Ya sudah kalau gitu Lang, hati-hati ya. Iya Mir, kata Gilang sebelum Mira keluar dari mobilnya. Suara klakson berbunyi, mobil berjalan pelan. Mata Mira terpaku pada sebuah pohon di depan rumahnya. Mira berusaha menegaskan siapa di balik pohon beringin itu. Mira. Aduh, Pak D ngagetin aja. Pak D habis buang sampah. Ini loh, terus Pak D itu lihat kamu celingukan kayak lagi lihat sesuatu aja. Makanya Pak D samperin. Kamu lihat apa? Oh, enggak Pak D. Ya udah, Mira masuk ya Pak D ya. Jawab Mira dan melangkah masuk ke dalam rumahnya. Melewati beberapa anak tangga untuk menuju kamarnya, Mira mendengar suara langkah kaki seperti mengikutinya, membuat Mira spontan membalikkan tubuhnya. Tapi kosong, tidak ada siapapun di belakangnya. Aduh, apa ini? Ketika Mira menghadap wajahnya ke depan, ia malah melihat sesosok Dori dengan kepala miring ke kiri. Lehernya masih terdapat sebuah tali yang melingkar dan mengikat. Lidahnya keluar, serta matanya melotot. Mira tak bisa berbuat apa-apa selain berteriak. Besok kita terusin lagi ya. Terima kasih yang udah mendengarkan. Dan jangan lupa komentar di kolom komentar. Kita ramaikan dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.